Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi yang barokah ini, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan taufik oleh Allah, hidayah Allah, inayah Allah Ta'ala, sehingga dapat sama-sama mengikuti, menyimak kajian kita Fiqh Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah asraful makhlukat, makhluk yang paling mulia dari sekian banyak ciptaan Allah Ta'ala di jagat raya, di bumi ini, baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang di daratan atau yang di lautan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asraful bashar, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Dan beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu manusia yang pertama dan akhir, penghulu para nabi dan rasul di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan nabi manusia, makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, maka seluruh kehidupannya pun adalah paling mulia, paling baik, paling sempurna. Karena itu Sirah Nabawiyah bagian dari agama kita yang harus kita pelajari agar kita mengetahui siapa sesungguhnya sejatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap fase kehidupan beliau adalah pelajaran untuk umat. Setiap fase kehidupan beliau yang beliau lalui dari Sirah Nabawiyah Al-Mutahharah adalah pelajaran umat, adalah i'lan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada alam semesta ini. Tidak terkecuali adalah kisah atau bagian dari terpenting kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing, sebagaimana pada seri yang pertama kemarin telah dibahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan beliau pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai atau pernah menggembalakan kambing. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa anta, engkau juga ya Rasul? Subhanallah, engkau juga manusia yang kami lihat sempurna, manusia sebagai suri tauladan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini, pedoman bagi manusia dan jin. Engkau juga pernah menggembalakan kambing ya Rasul?" Ini pertanyaan sahabat, terheran-heran, ya kan? Sosok seorang Rasul yang begitu sempurna dulu menggembalakan kambing juga. Subhanallah. Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, penuh tanya, penuh tanda tanya, dan penuh tahqiq. Subhanallah, dengan penuh keheranan. Maka Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas, tanpa menutupi kehidupan masa lalunya, karena beliau tidak punya beban masa lalu. Kan ada istilah sekarang, ada beban masa lalu. Rasulullah nggak ada beban masa lalu, justru masa lalunya Rasulullah semua gemilang, semua cemerlang, semua bersih, semua ada petunjuk yang Allah titipkan pada alam semesta. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Anta juga ya Rasulullah?" "Engkau juga ya Rasulullah pernah menggembalakan kambing dulu ya Rasul?" Nabi Muhammad dengan tegas, "Na'am, kuntu ar'aha ala qarariti li ahli Makkah." Iya, aku dahulu menggembalakan kambing dengan imbalan beberapa qirat atau beberapa mata uang dinar dari kaum Mekah, orang-orang Quraisy yang kaya raya di zaman itu. Subhanallah. Dan ma'asyiral muslimin, hadis Sahih Bukhari ini bukan Rasulullah satu-satunya. Ini bukan berarti Rasulullah sudah besar,
sudah dewasa, sudah mulai dewasa begitu. Ternyata dalam hadis yang sebelumnya kita bahas pada peristiwa insyiqaqus sadr, atau syaqqas sadri Rasul, terbelahnya dari Rasul atau dibelahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ternyata saat itu Rasulullah sedang mengembalakan kambing bersama saudara-saudara susuan di Bani Abi Bakar atau di Bani Sa'diyah, jadi Halimah Sa'diyah, ketika beliau di bawah naungan ibundanya susuannya, yakni Halimah Sa'diyah. Saat itu beliau masih umur 4 tahun, tetapi beliau sudah belajar mandiri, belajar untuk mengembalakan kambing. Subhanallah. Jadi ini adalah hadis ya. Jadi Rasulullah dari semenjak kecil ternyata sudah terbiasa. Bukan hanya sekali dua kali, dari semenjak kecil umur 4 tahun, bayangkan itu ma'asyiral muslimin. Sudah mandiri, sudah bisa bekerja, sudah bisa mengembalakan kambing, ya kan? Masya Allah, ini luar biasa. Nah, dari kisah ini kemarin telah dibahas, ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Jadi Allah menitipkan bagian sejarah-sejarah nabawah ini kepada alam semesta agar kita, atau terutama umatnya yang telah beriman kepada beliau, untuk mengambil hikmah, pelajaran, suri teladan. Padanya terkandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang pertama kemarin sudah dibahas dari kisah ini, maka nampaklah bahwa ihsas wa syuurnya Rasul itu luar biasa. Rasa kepedulian, solidaritasnya Rasul begitu tinggi pada dirinya. Kemarin sudah dibahas. Dari sisi mana? Rasulullah sebenarnya sudah tinggal di pamannya, tokoh Quraisy, yang segala keperluan hidupnya sudah cukup, tapi Rasulullah tidak mau berpangku tangan. Beliau orang yang punya perasaan yang sangat tajam, sensitif. Solidaritasnya, sosial sangat begitu tinggi. Beliau tidak mau duduk manis gratis. Beliau ingin bagaimana membantu beban dari pamannya Abu Thalib. Maka beliau bekerja sebagai pengembala. Ini kemarin sudah dibahas. Kemudian juga dari kisah ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya bahwa seorang muslim hendaknya punya etos kerja yang sangat tinggi. Nabi Muhammad tidak pandang bulu, itu kerjaan apa? Mengembalakan kambing. Di zaman itu hanya para budak tentunya, orang-orang miskin. Artinya Rasulullah mau memberikan pesan kepada kita semua dari kisah ini, kerja keras, bekerjalah yang baik, bekerjalah yang halal, yang penting halal, apapun itu pekerjaannya, agar tidak menjadi beban bagi masyarakat, beban bagi keluarganya. Nabi Muhammad telah mencontohkan di sini. Pada kisah ini kemarin, kisah ini juga telah dibahas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, efek dari sifat faidah yang ketiga atau hikmah yang berikutnya, ketika Nabi Muhammad punya rasa kepedulian yang tinggi, ingin membantu orang lain, membantu pamannya yang bukan kewajibannya sebenarnya, itu menunjukkan beliau adalah pekerja keras, orang yang tidak malas, atas kerjanya sangat tinggi. Dan ini apa hasilnya? Menjauhkan diri Rasul dari peminta-minta, dari meminta orang lain. Jadi beliau tidak menyandarkan hidupnya, kebutuhan hidupnya dari orang lain, dari pamannya saja. Beliau berusaha sendiri. Dan ini sifat yang dicontohkan, yang sangat mulia, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat luar biasa, sempurna. Maka dikatakan Rasulullah basyarun laisa kal basyarin, manusia tapi bukan manusia biasa. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmahnya ma'asyiral muslimin adalah ketika Nabi Muhammad telah menjadi nabi dan rasul, sehingga dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus. Beliau ketika berdakwah tidak mencari apapun daripada mad'unya, daripada jemaahnya. Quran telah menegaskan tentang hal ini. Ya, tidak la as'alukum ajra in ajriya illa rabbil alamin. Aku dalam dakwahku ini aku tidak meminta kepada kalian bayaran dan balasan dan amplop. Kalaupun aku minta hanya kepada Allah Ta'ala, itu minta surga dan pahala dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan Rasulullah telah menjalankan ini. Rasulullah telah menjalankan hal ini. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah, beliau telah jalankan sendiri. Bukan hanya sebagai ahli dalam teori, beliau juga praktisi dalam bab ini. Ini luar biasa. Maka ada istilah hari ini jarqoni, bisa ngajar tapi tidak ngelakoni, tidak menjalankan. Rasulullah bukan tipe itu. Kenapa? Rasulullah dari semenjak kecil telah terdidik, telah ditarbiyah dengan sifat dan karakter yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pun sudah dibahas ya kalau tidak salah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah dan pelajaran terpenting juga dari kisah Nabi kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing atau sebagai penggembala kambing adalah bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran yang sangat-sangat sempurna, yang relevan sepanjang zaman dan tempat, yang syumul, universal, mencakup segala bidang, tidak terlepas dalam bidang kehidupan dan wirausaha. Maka Nabi Muhammad SAW seakan-akan berpesan kepada kita bahwa umat Islam dianjurkan untuk berwirausaha, mulai menciptakan lapangan kerja agar apa? Bisa menolong banyak manusia. Itu Nabi Muhammad. Bahkan termasuk berternak itu merupakan salah satu bentuk wirausaha yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah latihan dari semenjak 4 tahun. Bahkan mungkin sebelum itu sudah dibiasakan oleh ibunda susuannya Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan pada kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di belakang rumah Halimah Sa'diyah bersama saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan wirausaha ini atau pekerjaan mengembangkan ini tadi di awal sudah disampaikan bukan hanya Rasul. Jadi para nabi pun demikian. Para nabi pun demikian. Kita mengetahui Nabi Musa alaihi salatu wasalam pun bahkan disebutkan kisahnya mengembalakan kambing dalam Al-Quran. Beliau bukan setahun 2 tahun mengembalakan kambing, bahkan 10 tahun mengembalakan kambing. Nabi Musa alaihi salatu wasalam bahkan mengembalakan kambing selama 10 tahun yang tadinya 8 tahun digenapkan menjadi 10 tahun. Itu merupakan mas kawinnya beliau ketika beliau mau dinikahkan dengan putrinya Su'aib alaihi salatu wasalam. Walaupun Su'aib ini katanya Su'aib yang berbeda, bukan Su'aib yang kita kenal sebagai nabi katanya, wallahu a'lam bishawab. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam salah satu perjalanan mengembalakan kambing ditanya oleh Allah Ta'ala ketika beliau dipanggil ke Gunung Tursina, ditanya, oh ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Itu kata Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Qala hiya asaya. Ya Rabb, ini adalah tongkatku. Atawakkau alaiha, aku bersandar dengannya. Kemana-mana aku gunakan ini sebagai sandaran. Begitulah para nabi dan rasul, mereka selalu menggunakan sandaran. Kenapa? Karena tongkat adalah bagian dari sunnah para Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i juga pernah ditanya ketika beliau kemana-mana membawa tongkat. Ditanya, kenapa engkau bawa tongkat wahai Syafi'i? Dia katakan, karena dunia adalah safar. Maka orang bersafar salah satu pelengkapannya adalah membawa tongkat. Karena di zaman itu safar tidak seperti hari ini, ma'asal muslimin. Harus mengarungi lautan, padang pasir, hutan belantara, maka tongkat itu satu hal yang sangat penting. Nah, kembali kepada kisah Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, atawakkau 'alaiha, aku bertelekan, bersandar padanya ya Rabb. Wa ahussu biha ala ghanami waliyam fiha ma'aribul ukhra. Dan aku gunakan ini untuk memukul dedaunan, untuk mengambilkan dedaunan yang ada di atas supaya kambing-kambingku makan darinya ya Rabb. Dan bagiku tongkat ini saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, ayat ini satu kisah yang sebenarnya ingin membersan kepada kita bahwa Nabi Musa pun mengembalakan kambing. Makanya jangan pernah malu. Hari ini kan kalau di negara kita ditanya, apa pekerjaan kamu, orang tua kamu pengembala, kita malu. Padahal pengembala di beberapa negara, orang yang punya berternak itu menjadi kebanggaan karena ternak mereka tidak main-main. Kalau kita kan cuma ikut-ikutan. Mereka sungguh-sungguh berternak, ma'asyiral muslimin. Sehingga apa? Negara Islam yang memerlukan hewan korban banyak, tapi kita masih mengimpor di negara lain. Kenapa? Karena kita menggunakan kesempatan ini. Subhanallah. Indonesia negara yang subur ya. Pernah kita kedatangan tamu dari orang-orang Timur Tengah, melihat tanah Indonesia begitu subur, di mana-mana ada tanah kosong, pasti ada rumput, mereka kaget ketika orang Indonesia malas untuk berternak katanya. Kali ini bagaimana? Ya, pernah sampaikan ke Syekh. Saya tanya kenapa? Di tempat kami ini kering kerontang, tapi kami berternak. Tapi kalian tempat yang begitu subur, tapi kalian tidak mau berternak. Nah, padahal syariat mengambil peduli masalah ini, ma'asyiral muslimin. Ya, semoga ya dari kajian ini nanti akan menginspirasi kepada kita. Ada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk
mengembangkan usaha berternak, terutama peternak kambing yang memang ianya menjadi kesempatan dari sisi bisnis tijarah yang sangat luar biasa, merupakan sumber penghasilan. Kenapa? Karena ianya diperlukan, dikonsumsi oleh umat manusia. Terutama kalau dalam Islam ada hari-hari tertentu di mana orang akan berburu kambing ini atau berburu hewan ini. Maka orang Islam harus mengambil kesempatan ini, jangan diberikan ke orang lain. Dan ini dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, Rasulullah pernah mengatakan, ittakhidul ghanama fa inna fiha barakah. Peliharalah oleh kalian kambing, karena padanya Allah berikan barokah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah di mana? Secara maknawi Allah berikan barokah dari situ. Ya kan, kalau besar bisa dijual, kulitnya bisa diambil faedah. Bahkan kotorannya pun bisa untuk pupuk. Susunya pun bisa untuk minuman yang sangat berharga, bahkan minuman terbaik di antaranya adalah susu kambing. Di situ ada barokah. Ya, ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin secara tekstual barokah apa? Ya, berkah yang Allah berikan kepada para pengembala kambing. Allah berikan barokah kepada kehidupannya, barokah dalam ekonominya dan seterusnya. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, unta adalah suatu kebanggaan bagi pemiliknya, dan kambing di dalamnya ada barokah, dan kebaikan itu terikat pada jambul kuda hingga hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang hadisnya disahihkan oleh para ulama hadis. Hadisnya ada sebagian melemahkan. Ada sebagian melemahkan bahwa dikatakan kambing itu hewan dari surga. Ya, walaupun hadisnya, katakan tadi di awal, hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Belum lagi memelihara kambing itu mendapat pahala di sisi yang lain. Kenapa? Karena ketika kita memberi minum, memberi makanan dari rumput atau dari apa saja, maka ketika dimakan dia akan memberikan pahala bagi setiap kita. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memelihara mereka sama dengan mengumpulkan pahala, berinvestasi pahala dari sisi akhiratnya. Bayangkan ma'asal muslimin, kemarin sudah dibahas kisah dalam hadis yang sahih seorang wanita yang wajib masuk neraka. Kenapa? Karena pekerjaannya baghiyah, tukang zina. Jadi bukan berzina sekali, tukang zina, artinya kehidupannya bersandarkan kepada pekerjaan zina. Naudzubillah min dzalika. Udah pasti neraka. Satu kali zina kalau nggak bertobat neraka. Hukuman di dunia dirajam kalau dia udah punya pasangan, ya kan? Kalau sudah punya pasangan dicambuk 100 kali, diusir selama 1 tahun dari negerinya, dari kampungnya, supaya dia bertobat kepada Allah. Orang yang begini gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan, yang hadisnya ma'ruf. Awalnya si perempuan ini kehausan setelah dia mau meninggalkan sumur, ya, karena darinya dia minum air, tiba-tiba dia melihat seekor anjing sedang mengeluarkan lidahnya karena mengendus-endus karena saking hausnya. Dia katakan dalam hatinya, kalau saya tolong nih, dia akan mati karena dia telah tertimpa sebagaimana menimpa aku kehausan. Dia akan mati, maka ditolong karena Allah. Nuraninya sebagai seorang manusia muncul. Dengan susah payah dia turun ke bawah, ke dalam sumur, karena di padang pasir susah. Ya, sumur itu pasti dalam. Dipenuhi khufnya, kaos kaki yang terbuat dari, atau sepatu yang terbuat dari kulit. Kemudian digigit dengan kedua gerahamnya, naik ke atas, kemudian dikasih minum. Apa yang terjadi dalam hadis tersebut? Allah berterima kasih kepada wanita ini. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Dan endingnya adalah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menolong seekor anjing yang dalam hukum fikih hendusan anjing itu adalah najis mughaladah, yang tidak cukup dibersihkan dengan sekali dengan air, dengan sabun, harus 7 kali atau 8 kali, dan 1 kalinya harus dengan tanah. Tetapi tidak peduli mau najiskah tidak najis, tapi ditolong. Jadi menolong itu siapa saja, makhluk Allah. Jangankan namanya manusia, ya kan? Jangankan sesama muslim,
Jangan sesama manhaj mungkin, bahkan bukan manusia pun, jika ditolong, hewan pun yang nanti ditolong karena Allah jamin pengampunannya, Allah berterima kasih dan senang dengannya, dan Allah ampuni dosanya dan masuk surga. Masa muslimin, apalagi kita bayangkan seekor hewan, apalagi banyak yang kita besarkan, yang kita rawat, ianya memberikan faidah kepada manusia juga, menolong banyak manusia untuk memenuhi keperluan hajat mereka. Susunya pun menjadi sumber minuman yang sangat berharga, bahkan susu terbaik termasuk dari kambing. Pasti dan pasti jika ikhlas kita menjalankannya, sudah dipastikan pahala menanti untuk kita semuanya. Inilah di antara hikmah-hikmah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Nabi Muhammad sebagai seorang pengembala kambing, di sini ada poin yang sangat penting dari sekian yang penting, adalah ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dikondisikan, yakni dipersiapkan oleh Rabbul Izzah Jalla Jalaluh untuk mengembala, mengatur, ya kan, memanage bagaimana mengatur kambing. Kenapa? Karena kelak Nabi Muhammad akan menjadi nabi dan rasul yang akan mengatur makhluk manusia, ingin mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Kalau orang biasa mengatur kambing yang tidak berakal, ya kambing ini kalau dilihat dari sisi tidak berakal lebih susah dari para manusia. Tapi kalau manusia dilihat dari sisi hawa nafsunya lebih susah dari kambing sebenarnya. Tapi ala kulli hal, Nabi Muhammad mengatur kambing dengan baik, ya kan? Harus penuh kesabaran. Harus dengan mental yang baik, ya. Tabah, ulet, sabar, dengan penuh kasih sayang. Begitu juga kelak menjadi seorang pemimpin umat. Sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi terhadap umatnya, maka dia harus sabar. Harus dengan penuh cinta dan kasih sayang menghadapi umat yang begitu banyak, yang subhanallah, yang sifat dan karakternya bermacam-macam. Sehingga Nabi Muhammad pernah menggambarkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu permisalannya dengan umat itu ibaratnya di tengah hutan dihidupkan api unggun. Nah, api unggun di hutan akan dilihat oleh hewan-hewan yang terbang-terbang ke sana kemari, hasyarat namanya kan, hewan-hewan kecil. Maka hewan-hewan ini akan senang apabila ada api, dan Nabi Muhammad SAW berdiri di samping api tersebut menahan mereka semua. Nah, Nabi Muhammad seperti itu menggambarkan. Jadi Rasulullah SAW ketika menyelamatkan umat itu dengan cara yang begitu hikmah yang sangat luar biasa. Dan itu semua pembelajarnya dari semenjak dini ketika Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing. Maka itu pendidikan tarbiyah langsung dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau menjadi nabi dan rasul, beliau sudah terbiasa menghadapi berbagai macam karakter manusia, sudah terbiasa menjalankan dakwah ini dengan penuh risiko, dengan penuh tantangan, dengan penuh ujian, kesabaran. Begitu juga kambing diarahkan kadang-kadang dia marah, nyeruduk kita harus sabar karena dia tidak paham. Begitu juga ketika seorang nabi dan rasul mengarahkan umatnya kepada jalan yang benar, tadi justru umatnya melawan, menganggap kita nih ingin macam-macam pada dia. Kita harus sabar. Kenapa? Fa inna qaumi la ya'lamun, karena kaumku belum paham. Inilah yang terjadi pada Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat untuk dihancurkan umat dan kaum yang menghalangi Rasulullah dakwah, yang menolak dakwahnya Rasul, apa kata Rasulullah? Enggak. Aku berharap kepada mereka, anak cucunya kelak akan lahir dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini mereka melawan aku, hari ini mengusir aku, menyakiti aku. Fa innahum la ya'lamun, karena umatku belum paham tentang hakikat apa yang aku bawa. Begitu juga kambing, ma'asal muslimin. Ini sangat luar biasa. Ini pesan ilahi dan tarbiyah ilahi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih spesifik lagi, pada saat proses mengembalakan kambing, melatih sifat sabar dan tekun dan kasih sayang sebagaimana tadi telah disampaikan di atas. Harus betul-betul membawa agama ini, harus penuh dengan kesabaran yang tiada batasnya. Orang bilang sabar ada batasnya, tapi dalam berdakwah, dalam membawa umat kepada agama yang benar, sabar itu nggak ada batasnya sesungguhnya. Nabi kita Muhammad berdakwah tanpa batas, sabarnya itu luar biasa. Diinjak, dituduh pensihir, dituduh memecah belah umat, dituduh tukang syair, orang gila dan seterusnya, diusir, dipukul, bahkan dibunuh. Rasulullah sabar luar biasa. Sabar ini bukan berarti ngalah terus, ada momentum tertentu harus melawan juga. Tapi kesabaran adalah inti dalam berdakwah.
Kasih sayang adalah inti dalam dakwah. Mengayomi mereka adalah dalam dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kambing dipukul bisa marah dia, bisa nabrak kita, apalagi kalau yang banggutnya, ya kan? Harus penuh dengan kasih sayang. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Khudari. Beliau pernah mengatakan, yang terjemahnya, apabila manusia mengembalakan hewan ternak yang paling lemah di antara hewan ternak yang lainnya, yaitu kambing, maka manusia akan dapat mendapatkan rasa kasih sayang di dalam hatinya karena kesabarannya sudah terlatih dari mengembalakan kambing. Betul, kambing adalah hewan yang lemah dibandingkan yang lainnya. Dan kita sabar membawa dia ini, ya kan? Membawa, mengayomi dengan kasih sayang, mengatur, maka insya Allah akan terbiasa ketika menghadapi umat yang lemah, ya, dalam menyikapi sikap mereka terhadap dakwah itu sendiri. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang berikutnya pada kisah Rasulullah mengembalakan kambing ini adalah apa? Bentuk nyata ketawaduannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau mau melakukan kerjaan apa saja. Karena zaman itu mengembalakan kambing itu bukan yang punya kambing. Itu adalah budak bayaran atau pekerja. Rasulullah menjalankan itu. Tapi Rasulullah tawadhu, mau, nggak pilih-pilih pekerjaan. Ini luar biasa. Yang kedua, dari sisi Rasulullah keterus-terangan bercerita tentang masa lalunya kepada umatnya, nggak perlu ditutupi. Artinya Rasulullah sangat tawadhu dan tidak sombong hal ini. Kan banyak hari ini orang pemimpin kalau ditanya siapa dulu, karena bukan orang punya, bukan orang yang hebat, maka dia tutup-tutupin. Bahkan kadang-kadang bercerita tentang siapa orang tuanya pun malu bercerita. Kenapa? Orang tuanya pekerjaan juga petani. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Rasul bercerita kepada umat. Ya, ketika Rasulullah bersabda, setiap Nabi dan Rasul dulu ditarbiyah oleh Allah, diberikan kesempatan untuk mengembalakan kambing. Rasul ditanya, engkau juga ya Rasul? Aku juga. Itu kata Nabi Muhammad. Bahkan aku mengembalikan kambing dengan balasan apa? Imbalan uang beberapa dinar dari orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan apa? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan, man tawadu'a lillah rafa'allah. Barang siapa tawaduk karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Berkata Syekh Al-Imam Badruddin Al-Aini mengatakan dalam kitab karangnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengakui dirinya pernah mengembalakan kambing untuk menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah dan mendorong umatnya agar selalu mempunyai sifat tawaduk dan menjauhi sifat sombong. Termasuk dalam bidang pekerjaan. Jika ada istilah di Indonesia, ya, bahwa pekerjaan itu yang apa saja, yang penting kerjaan itu halal, yang penting halal. Dan pekerjaan mengembalakan kambing pekerjaan yang halal dan sangat baik untuk banyak hal, tarbiyah bagi para pengembalanya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang ke-8 dalam mengembalakan kambing itu, ketika beliau mengembalakan kambing dan dibayar oleh orang-orang Mekah, tentunya imbalannya adalah apa? Beliau bertanggung jawab penuh terhadap kambing-kambing itu, terhadap pekerjaannya. Imbalannya karena dapat imbalan. Dan ini pembelajaran yang luar biasa. Bahkan dalam menjalankan tugas agama itu harus ada rasa tanggung jawab yang penuh. Jadi kalau merasa ini tugasku, ini pekerjaanku, kita tidak akan main-main. Kita tidak akan menyia-nyiakan sesuatu. Contoh hari ini, kalau kita dikasih sesuatu walaupun itu sebenarnya baik, mahal, tapi dikasih oleh orang, biasanya kepeduliannya, rasa memiliki itu dan tanggung jawab itu sedikit. Kalaupun rusak, ya rusak aja. Kalau saya nggak beli ini, saya dapatnya mudah kok, gratis kok, begitu juga, ya kan? Makanya ada pondok-pondok yang gratis itu kadang-kadang juga ada efek yang tidak baik. Kenapa? Karena mengajarkan kepada para santri umat ini untuk sembrono. Padahal harusnya nggak seperti itu, namanya digratiskan harusnya lebih lagi. Tapi faktanya di lapangan tidak demikian. Maka mengembalakan kambing sebagai bentuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang penuh kepada Rasulullah. Dan itu tugas sebagai pemangku agama, menyampaikan ketika mentablik agama ini kepada umat manusia dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang dai kepada umatnya. Dengan penuh tanggung jawab menyampaikan agama harus sampai kepada mereka, dan penuh tanggung jawab juga kepada keluarganya.
untuk memenuhi seluruh hajat dan keperluannya. Ya, tidak hanya dakwah itu bukan segera alasan untuk lari dari tanggung jawab, tidak. Rasulullah tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, tapi Rasulullah SAW juga bertanggung jawab atas tugas agamanya yang sangat luar biasa. Hal ini muncul dari apa? Dari hikmah Nabi Muhammad mengembalakan kambing. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus kambing sih yang dipelihara? Apakah tidak ayam zaman itu ya kan? Atau mungkin apalah begitu kan? Atau ikan mungkin, atau apa begitu. Kenapa harus kambing? Ada apa dengan kambing? Kan begitu akhirnya. Karena kita meyakini sesuatu yang Allah berikan kepada Rasul, termasuk yang dikembangkan Rasulullah, pasti yang terbaik. Ada hikmah di balik itu. Bukan kenapa semata kambing, tidak. Karena ada sesuatu di balik kambing, hewan yang bernama kambing ini. Nah, kita lihat ya dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing. Kenapa? Pada kambing ada barokah, sebagaimana dalam hadis yang lain. Ada apa? Ada barokah. Setiap para Nabi dan Rasul mengembalakan kambing, termasuk Rasulullah SAW. Hadis yang sahih juga tadi disampaikan. Ya, hadis yang sahih ini disampaikan. Bahkan nanti akan ada masanya ketika manusia sudah tidak lagi mengedepankan agama, tidak lagi mengedepankan kehidupan akhirat, tidak menerima lagi kebenaran, tidak orang a'jababi biraihi. Setiap orang bangga dengan pendapatnya, ujub dengan dirinya sendiri, udah nggak lalu menerima kebaikan orang lain. Maka saat itu, ya kata Nabi Muhammad SAW, lebih baik orang-orang tersebut mengembalakan kambing di puncak gunung, di mana berada di tempat jatuhnya hujan, sehingga dia dijemput nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwafatkan dia mengembalakan kambing bersamanya. Demi apa? Keluar daripada fitnah. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita, jadi hewan kambing itu bukan main-main. Kenapa? Tadi hadis yang pertama, karena di dalamnya ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Enggak terlalu besar, tidak terlalu kuat, tidak terlalu ribet, tetapi ada barokah. Bisa diambil manfaatnya banyak dari hewan kambing itu sendiri. Karena setiap kambing bisa diperas susunya, dan itu menjadi minuman yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Dan dikatakan dalam penelitian bahwa susu kambing adalah susu yang paling dekat dengan susu ASI katanya. Susu ASI. Dan ini menunjukkan salah satu bentuk juga barokah dari kambing tersebut, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, dari hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Shifa'ul irqin nisa al-aliyatu syatin al-arabiyyah tadub summa tunzi'u salasata ajza summa yashrabu ala riqi fi kulli yawmin juz." Beliau mengatakan salah satu rahasia daging kambing adalah, Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, obat irqun nisa. Irqun nisa itu obat sakit pegal-pegal, bil khusus wilayah pinggul dan sekitarnya, atau mana saja. Apa kata Rasulullah? Obat ini, penyakit ini disebut dengan irqun nisa. Irqun nisa adalah lemak ekor domba pedalaman, atau disebut dengan kambing Arab. Diapain? Ditumbuk. Ditumbuk lemak ekor domba kambing, ditumbuk, ya, kemudian direbus, airnya dibagi menjadi 3, diminum setiap pagi atau siang hari ataupun sore, ya, di pagi hari satu teguk atau satu bagian, siang satu bagian, sore satu bagian, dalam kondisi perut masih lapar, berarti sebelum makan. Itu menjadi obat ternyata. Subhanallah, kita baru tahu ada hadisnya ternyata dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa daging lemak yang kita takuti hari ini, makan kambing itu tensinya naik, ternyata kalau dimasak dengan cara benar, menggunakan dengan cara benar, menjadi obat bagi penyakit. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kambing adalah hewan yang paling banyak digunakan untuk bersedekah, untuk dikorbankan, untuk akikah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bayi laki-laki itu diakikah dengan 2 kambing. Kalau perempuan satu kambing. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan adakah kambing dalam Quran? Apa tinjauan Quran tentang daging kambing ini? Adakah ayatnya? Kalau hadisnya tadi sudah cukup banyak, adakah ayatnya? Ternyata kalau kita cari dalam Al-Quran ada, ma'asal muslimin. Dalam surah At-Tur
Ketika Allah mengatakan wa amdatnahum bifakihati wa lahmin wa mimma yashtahun. Dan kami telah persiapkan bagi mereka dengan buah-buahan dan daging mereka yang mereka sukai. Yang dimaksud di sini katanya adalah daging kambing. Wa amdatnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun. Ini surat At-Tur, ya kan? Kemudian dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian pada ternak-ternak, bil khusus kambing, ada pelajaran penting. Kata Allah, nuskikum mimma fi butuniha. Kami berikan minum dari apa yang dari perutnya, yaitu susu. Jadi kita manusia dikasih minum oleh Allah dari yang ada di perutnya, yang dimaksud adalah susu. Subhanallah, susu adalah minuman yang terbaik. Susu adalah minuman terbaik, apalagi kalau dari kambing. Walakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun. Dan padanya terdapat manfaat yang banyak. Terdapat manfaat yang banyak untuk kalian, dan dari hewan tersebut kalian juga bisa memakannya, yaitu ambil dagingnya jika disembelih dengan cara yang baik. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kambing sebenarnya adalah hewan yang barokah. Yang barokah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang menyembelih kambing. Pernah Rasulullah teringat kepada Khadijah, maka beliau menyembelih kambing dan dibagi-bagi kambing tersebut kepada mantan atau teman-teman Khadijah. Karena Khadijah sudah meninggal dunia, dibagi untuk mereka. Menjadi hidangan, ya, menjadi hidangan. Sehingga dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaihi, beliau pernah menerangkan, ya, terjemahnya bahwa akikah itu digunakan kambing, tapi kambingnya yang dimaksud adalah kambing domba yang paling baik. Ya, untuk EKK adalah kambing domba. Itu berdasarkan banyak riwayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang daging kambing ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dalam kitabnya beliau pernah mengatakan, yang terjemahnya, ya, daging kambing itu, kata beliau, menjadikan darah itu sehat dan kuat. Daging kambing, dagingnya, ya, dagingnya bukan lemaknya. Bagi siapa saja yang mau mengunyahnya dengan baik. Tapi makan daging dikunyah dengan baik, bukan ditelan, ya, dikunyah. Karena saat mengunyah, semakin banyak mengunyah, dia bercampur dengan liur yang akan memudahkan pencernaan kita, sehingga pencernaan dan proses pencernaan menjadi normal. Kemudian beliau juga mengatakan, dan daging itu cocok bagi orang-orang yang tinggal di daerah dingin terutama, ataupun sedang, karena dia bersifat panas, ya. Serta cocok bagi mereka pula yang suka berolahraga, apalagi di tempat-tempat yang dingin pada musim dingin. Ini sangat cocok bagi mereka. Daging juga bermanfaat bagi mereka yang lemah daya pikirnya. Orang yang pikirnya lemah, ya, kurang semangat, kasih kambing. Subhanallah. Makan kambing itu beri semangat, ya, itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Masya Allah, luar biasa. Karena daging kambing dapat menguatkan daya pikir dan daya hafal seseorang. Makan daging kambing atau dengan cara yang benar, semangat hidupnya, niat kuat, ya, naik pikirnya juga, daya pikirnya kuat, dan menghafalnya juga kuat. Itu kata Al-Imam. Kemudian bagian daging yang paling baik adalah bagian yang terlindung dengan tulang. Bagian sebelah kanan lebih baik dari sebelah kiri, kata beliau, dan bagian depan lebih baik dari bagian belakang. Dan Rasulullah SAW lebih menyukai bagian depan seekor kambing daging, dan bagian atas juga lebih baik dari bagian bawahnya, kecuali bagian kepala. Itu kata Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Qadhi Iyad, ya, Al-Imam Qadhi Iyad beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW gemar mengambil daging bagian lengan disebabkan oleh kematangannya, aroma yang wangi, rasa yang lezat, manis, dan jauh dari tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian Muhammad bin Washi rahimahullah ta'ala mengatakan, daging kambing dapat menambah kekuatan penglihatan. Imam Zuhri, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, penulis kitab pengumpul hadis yang pertama kali, atas perintah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, memakan daging kambing akan menambah 70 kekuatan tenaga. Ya kan, maka biasanya orang makan kambing ada sesuatu nih yang menambah tenaga, ya, untuk kebaikan, maksudnya begitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, makanlah daging.
Sesungguhnya daging kambing itu dapat membuat warna menjadi jernih, membuat perut menjadi lapar, dan mendapat perbaikan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam Tibun Nabawinya beliau menguraikan limpah dagingnya, daging kambing jelek dan mengakibatkan sakit empedu. Sedangkan hati yang paling bagus dimakan dengan cuka dan khabarah atau ketumbar, lalu disantap dan dikondisi dengan bersama semacam timun-timunan. Inilah ma'asal muslimin Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ya, dalam kitabnya Jami'ul Ahkam Jami'ul Ahkam ya. Jami' Ahkamul Quran, Jami' Ahkamul Quran li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan wa ja'ala barakatu fil ghanam lima fiha minal libasi wat ta'am wasyarab wa kasratul aulad fa innaha talidu fil 'ami thalatha marrat ila ma yattabi'uha min sakinah wa tahmil sahibuha alihi min hifdhi jinah wa linil janib. Subhanallah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, mengomentari hadis yang tadi, yang awal tadi, ittakhadul ghanama fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing oleh kalian, kata Rasul. Kenapa? Di dalamnya ada barakah. Barakah dari siapa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan Allah menjadikan keberkahan pada daging kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, kulitnya, ya kan? To'am, dagingnya. Wasyarab, minuman, susunya. Wa kasratul aulad, dan kambing itu banyak anaknya. Setahun 3 kali, kata beliau, ya, setahun 3 kali, sehingga memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain, tidak kasar. Beda dengan kuda, ya. Kalau naik kuda, biasanya sifat sombongnya tuh naik. Orang kuda tinggi di atas, gagah perkasa. Nah, beda dengan kambing, tawadu. Kambing itu kan kita lihat, kambing-kambing yang banyak kan tawadu, cara jalannya pun tawadu kambing, beda dengan kuda. Dan ini melatih berpengaruh kepada pengembalanya. Jika ada yang mengatakan kalau ingin gaya, perkasa, gagah, kuda. Tapi kalau ingin tawadu, peliharalah, belajarlah dari kambing, katanya. Subhanallah. Kemudian ma'asal muslimin, dalam penelitian terakhir, jadi ternyata pada kambing terdapat manfaat dari sisi kesehatan yang cukup banyak. Ya, walaupun bukan kalau ingin kembali kepada secara detail, silahkan kembali kepada ahlinya. Nah, saya singkat saja. Di antara manfaat daging kambing dari sisi kesehatan adalah mencegah kanker. Mencegah kanker, ya. Subhanallah. Kemudian antiinflamasi, membakar lemak, mencegah anemia. Kemudian meningkatkan kesehatan mental, mencegah stroke dan gangguan ginjal, ya, dan gangguan ginjal, karena pada daging kambing terdapat juga tinggi asam lemak omega 3 namun rendah kalium dan natriumnya. Oleh sebab itu mengonsumsi daging kambing membantu mencegah penyakit ginjal dan stroke. Dagingnya yang dimakan, bukan lemaknya, bukan jeroannya. Ya, ini yang dimaksud, ya. Ini yang dimaksud. Dan menjaga kesehatan tulang dan daging. Kambing mengandung kadar kalium yang tinggi yang membantu mendukung pertumbuhan tulang. Berarti bagus, ya, untuk anak muda ataupun orang tua, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita takut makan kambing dengan alasan naik ini, naik itu, ya, tensinya naik, kolesterolnya naik, kemudian asam uratnya naik, jika kita makannya salah. Kalau orang kita kan kita makan semuanya, dimakan, diramu jadi satu, itu yang menyebabkan penyakit. Udah gitu tambah santan lagi, ya kan, tambah gula lagi, maka bukan lagi menjadi sehat. Bukan lagi menjadi sehat. Karena itu ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati wa narfa ilaihi dira' wa kanat tu'jibuhu wa nahasha minha nahsatan. Abu Hurairah pernah bercerita tentang kisah kambing ini. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam undangan jamuan makan. Kemudian dibawakan paha kambing oleh tuan rumahnya, rafa ilaihi dira', dihadapkan kepada Rasulullah paha kambing. Lalu beliau mengambil karena beliau menyukai, dan beliau menggigitnya 1 gigitan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah makan kambing itu jadi sunnah? Mengambilkan kambing jadi sunnah? Ya, jika kita niat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada anjuran.
Selain Rasulullah mempraktekkan pada dirinya, terbukti secara ilmiah, dan juga ada anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memelihara kambing dengan baik, memakan kambing dengan benar, itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu makanan yang disukai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ma'asal muslimin, Indonesia adalah negara yang kaya, yang subur. Sayang sebenarnya kalau negara yang begini subur kita biarkan kering kerontang rumputnya, tidak dimakan oleh kambing. Itulah kisah ada teman yang datang dari luar negeri ke wilayah kita, melihat kondisi Indonesia yang begitu luar biasanya. Kenapa tidak dipelihara kambing atau ternak-ternak yang lain? Ya, semoga ini apa yang saya sampaikan ya menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam satu hal ya dengan baik pasti dia akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian asal muslimin, terakhir ya dari bahasan ini tambahan sedikit saja bahwa dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyukai susu kambing. Bahkan dari riwayat Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban, Rasulullah pernah mengatakan hendaknya kalian minum susu kambing karena ia makanan dari setiap pohon. Dia mengambil makanan dari pohon-pohon terpilihan menjadi kualitas susunya menjadi baik. Maka Rasulullah suka dengan susu kambing. Dalam kasus perjalanan beliau hijrah, kan beliau minum susu kambing. Asli ya, susu kambing yang paling bagus yang asli. Bukan sudah berubah menjadi tepung, menjadi powder ya, menjadi bubuk, bukan. Karena bagaimanapun hebatnya susu kambing, kalau dirubah menjadi tepung dan bubuk, pasti akan banyak kandungan yang telah hilang. Maka luar biasa ini peluang bisnis ya, berbisnis susu kambing atau daging kambing ataupun sate kambing, tapi dengan niat menghidupkan sunnah, niat menghidupkan makanan yang kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, salah satu la turat, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak kalau diberi. Al-wasaid ya, bantal, bisadah maksudnya, waduhan, minyak wangi, dan juga susu. Dan adab minum susu ya, ketika minum susu Allah doanya Allahumma barik lana fihi wajidna minhu. Ya Allah, berikan barokah pada susu ini dan tambahkanlah ya Rabb. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi ketika minum susu kambing atau susu yang lain ada doanya Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah barokah pada susu ini, wazidna minhu, dan tambahkanlah darinya. Tambahkan barokahnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan dari situlah kita paham bahwa susu kambing susu yang sangat luar biasa dari sisi syariat dan juga dari sisi medis ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, diberikan taufik untuk mencontoh kehidupan Nabi Muhammad dari segala hal, termasuk minumannya. Hari ini kan kita lebih suka minuman yang ghaziat, minuman yang beroksida, minuman yang ada karbonnya ya. Itu tidak baik untuk kesehatan. Yang terbaik adalah susu. Minuman terbaik adalah susu karena ianya makanan dan ia adalah minuman. Kita lihat anak kecil cukup dengan minum susu, dia bisa hidup. Begitu juga ya, orang yang biasa minum susu dengan baik, maka insya Allah dia sebagai minuman dan dia mencukupi kebutuhan dalam tubuhnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada bahasan fikhu sirah nabawiyah terkait dengan satu di antara bagian hidupnya Rasulullah yang terpenting, beliau sebagai seorang penggembala kambing, ra'yal ghanam. Ternyata ada hikmah, pelajaran dari Allahu Azza wa Jal kepada kita semua, kepada manusia yang datang setelahnya dari segala sisi. Subhanallah, semakin kita yakin hanya Nabi Muhammad lah manusia yang pantas dan harus kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita dari segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan, role model bagi kita, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.